Be phenomenal every day. Halo guys, market update kali ini akan saya mulai dari indeks kita yang ditutup di level 7089 ya, atau naik sebesar 1,7%. Nah, kenaikan ini yang cukup signifikan, kemungkinan imbas dari indeks Nasdaq maupun Dow Jones ya, yang juga ditutup sangat menguat. Karena di Amerika sana angka inflasinya itu sudah mulai bisa ditekan ya. Jadi mungkin kepanikan investor itu mulai mereda. Nah, hal ini menyebabkan indeks kita juga naik cukup kencang dari awal ya, dari hari Jumat ini begitu market open langsung dia lompat 7.030-an. Selama satu minggu ini market kita sempat mengalami penurunan cukup parah ya, dan langsung rebound di hari Jumatnya. Untuk pergerakan asing sendiri, selama satu minggu masih net sell sekitar 300 miliar. Angkanya tidak terlalu besar, dan di hari Jumat asing ini malah jualan sebanyak 570 M ya. Nah, ini jadi cukup aneh di mana kenaikan market kita asing malah sedang berjualan 570 miliar. Saham yang paling banyak dibeli oleh asing adalah MDKA, GoTo, Antam, Buka, dan juga Arto. Nah, ini sudah mulai kelihatan saham-saham yang bukan blue chip ya, sudah masuk ke top buyer-nya asing. Angkanya juga tidak terlalu besar, 150, 120, 90, 70, 60 M. Terus yang paling banyak dijual adalah Telkom, Astra, Bumi, ADMR, nah ini dua batu bara ya, Bank Mandiri, MTEK. Angkanya yang paling besar adalah si Telkom ini, sebanyak 555 miliar. Nah, untuk sahamnya akan ada beberapa ya yang saya bahas, dan mungkin yang pertama akan saya awali dari right issue BBYB. Nah, teman-teman yang mengikuti video saya sempat memberikan komentar mengenai di akhir tahun ini itu adalah batas waktu terakhir untuk bank-bank mempunyai modal inti 3 triliun. Artinya bank-bank yang belum mencapai modal inti 3 triliun, mereka dipaksa untuk melakukan aksi korporasi ya, penambahan modal. Nah, bagaimana kalau sampai akhir tahun ini ternyata tidak sampai? Nah, katanya itu tidak akan ada perpanjangan waktu lagi. Jadi pilihannya hanya antara yang pertama dia harus merger, yang kedua, dia downgrade ya, atau turun kelas menjadi misalkan bank BPR. Atau yang ketiga ya, banknya itu akan dilikuidasi. Nah, tentu perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang memang niat untuk berbisnis tentu tidak mau hal itu yang terjadi ya, dilikuidasi. Jadi mereka biasanya akan melakukan penambahan modal. Dan BBYB ini termasuk salah satu bank yang belum mencapai 3 triliun ya. Kalau kita lihat secara equity-nya baru 2,2 triliun. Jadi dia harus melakukan aksi korporasi di mana dia melakukan right issue yang akan jatuh come date-nya itu di tanggal 18 November. Sama di minggu ini ya, di bulan ini. BBYB. Nah, teman-teman bisa membaca prospektusnya. Ini pertama kali keluar ringkasan ini ya, prospektusnya ini itu di 3 Agustus 2022. Namun ringkasannya belum final ya. Sorry, prospektusnya belum final. Ini masih keluarnya 5 miliar, terus masih angkanya masih di titik-titik ini. Titik-titik ini, sebentar, mungkin ada yang nggak kelihatannya. Nah, ini. Titik-titik ini artinya belum ditentukan atau belum dipastikan. Ini di 3 Agustus 2022. Nah, di tanggal 11 November ini hari Jumat keluar ya. Ini teman-teman bisa melihat di keterbukaan informasi yang ada di IDX. Itu ada menyangkut aksi korporasi Hamed. Hak memesan efek terlebih dahulu ya. Ini di mana ini BBYB ada 2,6 miliar lembar saham baru ya. Nominal 100 dengan harga pelaksana Rp650. Nah, ini sehingga total maksimumnya adalah 1,7 triliun yang akan dihimpun kalau ditebus semua. Nah, BBYB sebenarnya tidak hanya BBYB ya, tapi Arto pun juga mengalami kenaikan. Jadi bank-bank digital ini, BBYB, Arto, dan juga Bank BANK ini kompak mengalami penguatannya. Yang paling banyak penguatannya ada di Arto ya, atau dia bisa naik hingga ARA, auto reject. Arto ini sempat hancur ya dari level 11 ribuan turun hingga tinggal 4.500 atau terdiskon 60%. Dan sekali naik dia langsung ARA. Tapi saya yakin mungkin cukup banyak orang-orang yang memegang Arto itu bukan beli di harga segini.
Karena apa? Karena ini kan harga yang baru-baru saja. Untuk orang-orang yang bisa membeli di harga yang bottomnya itu hanya ini ya, di tanggal 18 Oktober dan juga di 10 November. Makanya saya rasa tidak terlalu banyak orang-orang yang mendapatkan harga di bottom. Kemungkinan mereka harganya ada di area 7 ribuan lah, kurang lebih ya. Ini untuk Arto. Nah, sekarang yang akan saya fokuskan pembahasannya adalah di BBYB. BBYB memang mengalami kenaikan sekitar 5,8% ya. Ini padahal sempat menyentuh 970. Untuk aksi korporasinya, saya buatkan ringkasannya ya. Jadi prospektus finalnya keluar di 11 November 2022. Nah, ini keliru semua ya. 2022 harusnya tanggalnya, sorry. Saya ganti dulu. Nah, ini. Terus harga sahamnya opennya dia 910. Ini di hari tanggal 11 keluar prospektus, dia open 910 atau open gap ya. Karena sebelumnya kan 865, terus di opennya, open market 910. Jadi dia mengalami open gap up. Closingnya 915, tidak terlalu bergerak kemana-mana. Terus date-nya itu adalah di tanggal 18 November. 18 November itu hari apa ya? Hari Jumat. Nah, di hari Jumat minggu depan ya. Itu date-nya, harga saham waktu date belum keluar. Pencatatan di bursa 24 November, sekaligus hari perdagangannya ya. Saham R yang akan diterbitkan 2,6 miliar lembar dengan harga tebus atau harga pelaksanaan itu adalah 650 sehingga dana yang didapat sekitar 1,7 triliun. Rasionya 18 yang memegang saham lama akan mendapatkan 5 saham baru, 5 saham Hamet. Nah, yang menarik di sini ya, posisinya tidak ada standby buyer, jadi tidak ada pembeli siaga. Teman-teman bisa baca hal itu di sini ya. Jika maka sisanya akan dialokasikan. Nah ini ya, dalam PM Hamet yang 6 ini tidak terdapat pembeli siaga. Dengan demikian apabila setelah alokasi terdapat sisa, misalkan ada retail yang tidak mau menebus, maka seluruh Hamet yang sisa tidak akan dikeluarkan saham dari portfolio. Jadi tidak ada yang akan membeli untuk sisa-sisa saham yang tidak tertebus ya. Nah, tapi existing shareholder-nya sudah berkomitmen untuk menebus. Siapa saja? Ada 3 ya, yaitu yang pertama Aku Laku, itu dia memegang 25,66%. 25,66% ini kalau saya kalikan dengan total dana right-nya 1,7 triliun, itu sekitar 436 M. Jadi Aku Laku sudah bersedia menebus. Gosco Capital juga menebus. Ini dia punya 14,8%, jadi 250 miliar ya, yang akan dia injekkan ke perusahaan BBYB. Yang terakhir adalah Rockford Financial Technology, yaitu 6,12% atau setara 104 miliar. Ini kalau kita jumlah 3 ini sudah mencapai 792 miliar ya. Dengan harga saham 915, equity-nya saat ini itu sekitar 2,2 triliun. 2,253 triliun. Jadi kalau ini dijumlah dengan katakanlah yang ini saja, yang 3 orang yang pasti menebus itu sudah di atas 3 triliun. Jadi bisa dipastikan BBYB akan selamat ya dari modal inti 3 triliun. Nah ini market cap-nya 8,6 triliun, jumlah lembar sahamnya sekarang ya 9,4 miliar. Harga teoritisnya kalau nanti closingnya di 915 ya saat cum date itu adalah di level 857. Itu harga teoritis price sesudah right kalau nanti cum date-nya di closing di 915. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebenarnya BBYB sendiri ini sempat mengalami penurunan yang gila-gilaan, tidak kalah gila dari si Arto ya. Arto dari 11.000 ke 4.500 ya. Ya, untuk BBYB dari 2000 lebih ini ya, 2800 juga sempat turun hingga level ini yang sempat saya garis ya beberapa minggu lalu itu di 750-an. Dan sekarang dia sudah mulai mengalami kenaikan ya. Dalam 1 sampai 2 minggu terakhir ini si BBYB sudah mulai mengalami kenaikan. Nah, dengan melihat hal tersebut ya, kalau kita lihat secara user, nah teman-teman bisa cek juga untuk user dari misalkan ini ya, Neobank Play Store. Nah, berapa sih jumlah pengguna ya dari Neobank ini? Ternyata sudah di-download 10 juta kali.
Jadi aplikasi Neobank ini itu lumayan sukses, bukan lumayan, tapi dia juga tergolong sukses ya, dengan 10 juta download. Nah, ini yang untuk Play Store ya. Saya nggak mengecek yang untuk Apple, tapi kemungkinan masyarakat Indonesia lebih banyak yang menggunakan Google Play Store ya daripada iOS, iPhone ya. Terus saingannya siapa? Kalau Neobank 10 juta, misalkan saingannya, saya katakanlah Arto. Arto ini apa? Bank Jago. Arto Bank Jago, nah ini ya, Jago. Dia di-download sebanyak 5 juta kali atau separuhnya ya dari Neobank. Jadi masih lebih banyak si Neobank. Kemudian ada BANK ya atau Bank Aladin. Namanya Bank Aladin Play Store. Kita bisa lihat, kita cek ya. Usernya ada 1 juta download ya. Artinya dari segi user, kemungkinan besar Neobank ini memimpin market ya untuk bank digital. Saya belum ngecek yang Genius ya. Genius ada berapa? Genius Play Store. Genius ini kan salah satu pionirnya, cukup lama. Nah, Genius pun tuh masih 5 juta download ya. Nah, jadi si BBYB ini menjadi salah satu yang paling banyak ya di-download aplikasinya di Play Store. Nah, itu yang membuat sebenarnya perusahaan ini cukup menarik dan perusahaan ini sudah berkomitmen untuk terus maju ya, bukan berkomitmen untuk ibaratnya ragu-ragu mau diteruskan atau mau merger atau gimana, enggak. Dia sudah mengkalkulasi bahwa dengan tiga pemegang saham ini yang menebus, itu sudah mencukupi modal inti 3 triliun ya. Nah, apakah sisanya ini akan menebus ya, itu terserah ya. Karena dengan 3 ini yang sudah ditebus saja sudah ke cover ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya pola pikir dari manajemennya si Neobank dalam right issue kali ini. Kalau melihat hal ini, maka saya rasa Bank BBYB ini atau Neobank ini masih berpotensi ya untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, namun teman-teman harus hati-hati kalau misalkan ini ya, hari ini kan dia mengalami gejolak spike yang cukup tinggi dengan highest-nya 970 tapi closing-nya 915. Nah, kalau seperti ini teman-teman harus hati-hati dalam membeli. Sebisa mungkin teman-teman membelinya itu di nego ya. Kok di nego? Di harga diskon. Katakanlah 915 mungkin teman-teman bisa, kalau memang berniat untuk membeli BBYB, jangan langsung di HK, tapi di antri beli katakanlah let's say di level 870 atau 850. Nah, itu tentu lebih aman untuk average teman-teman. Oke, BBYB sudah. Berikutnya, ini ada rally-nya komoditas. Jadi, mulai dari batu bara, kemudian nikel ya, emas, maupun timah, itu dia sahamnya kompak menguat. Loh, ITMG kok ARB? Nah, dia ARB karena dia ada bagi dividen ya. Teman-teman bisa cek ya, dia melakukan aksi korporasi bagi dividen sebesar 4.128. Nah, yang dijatuh di tanggal, come date-nya tanggal 10 kan, berarti tanggal 11 ini tentu dia akan penyesuaian di ARB 4.128. Tanggal 10 kemarin kan dia closingnya di sekitar berapa? 43.41. Kalau kita kurangkan dengan dividennya, dengan dividen 4.100, berarti orang-orang yang sudah menghold ya, sudah menghold dan mendapatkan dividen dan berhasil menjual di level 37.550 sahamnya, itu dia cuan 2 kali ya. Jadi dia sudah dapat dividennya, dia sudah berhasil menjual saham induknya di 37.550 atau di harga ARB. Kenapa? Karena kalau kita hitung dari 40.375 kita kurangi 4.000, jatuhnya itu ada di 36 ribuan. Jadi ARB kali ini memang sudah diperkirakan. Nah, hebatnya itu masih bisa sempat bangkit dari ARB loh hari ini si ATMG ini. Jadi habis 37.550 opening kan, tapi dia masih sempat highest-nya 38.500. Nah, kemungkinan ketika ITMG ini minggu depan ya, berarti sudah menyentuh harga 40.375 dikurangi dividennya 4128 kan, berarti sekitar 36 ribuan. Orang-orang yang sudah menjual itu bisa saja melakukan aksi beli kembali di level-level sekitar tersebut, atau bahkan kalau sampai dikasih di bawahnya. Nah, jadi ITMG ini saya lihat masih cukup menarik ya. Karena, ternyata dia sudah bagi dividen cukup besar, sekitar 10% yield. Di ARB pun dia masih ada pihak-pihak yang mengangkat ya, atau mengakumulasi beli. Nah, jadi saya masukkan ke sini untuk ITMG. Terus berikutnya ada si Antam dan Tins ya.
Antam ini memang sempat tertekan cukup dalam ya. Ini kalau kita lihat di sini. Antam, oh ya, untuk ITMG tadi kita juga lihat pergerakan batu bara ya, atau coal. Nah, ini coal sekarang ada di level 300-an ya. Wih, ini naik 8,85% untuk yang Desember ya. Desember 2022 kontrak yang Newcastle. Kalau pergerakan coal masih cukup bagus ya, tentu saham-saham batu bara ini masih bisa bertahan ya harganya. Tapi kalau coal-nya itu terus turun, bahkan nanti menyentuh 200, kemudian menyentuh 100 lagi, ya saham-saham batu bara sudah tidak menarik kembali kan. Oke, kembali ke Antam ya. Nah, Antam kita lihat sekarang ini sudah ada di level MA 200-nya. Ini teman-teman, saya sempat membuat video ya, MA 200 ini patokan ya, patokan dia tren. Apakah dia berhasil menembus atau tidak? Ini bisa dia closingnya itu pas ya di MA 200-nya kan 2100 ini ya. 2110 dia closingnya di level 2120. 2119 closing 2120 kan selisih Rp1 saja dari MA 200. Nah, ini juga cukup menarik. Apakah dia berhasil menembus untuk membalikkan downtrend-nya ya. Ini kan sempat downtrend, kemudian dia mau menjebol tidak jadi, dia downtrend lagi. Dan sekarang sudah ada di persimpangan MA 200-nya. Secara broker summary pun di hari Jumat ini ada yang akumulasi, yaitu si BK, JP Morgan. Yang jualan adalah YP dan PD, dua broker retail ya, untuk saham Antam. Nah, seminggu ini Antam diakumulasi oleh BK, kembali sama ya, masih BK dan YU, tapi yang mencolok si BK 138 miliar, dan yang berjualan adalah YP dan PD. Nah, ini cukup besar ya, retailnya berjualan, 114 dan 61 miliar. Nah, ini Antam saya masukkan ke watchlist juga untuk minggu depan. Terus next ada saham TINS ya. TINS ini teman-teman bisa melihat pergerakan, ini adalah pergerakan harga timah dunia yang sempat hancur ya. Nah, ini turun terus ya. Waktu Q3 kemarin dia kan, waktu Q2 kemarin kan secara report keuangannya itu sangat bagus. Dan ketika harga timah dunianya turun terus, itu saya sempat bilang bahwa hati-hati kalau teman-teman memegang TINS, karena dengan turunnya harga timah dunia, kemungkinan besar labanya juga akan tergerus ya. Nah, itu makanya jangan sampai waktu itu saya bilang sebelum Q3 keluar itu saya akan lepas ya. Nah, ternyata memang kan ini turun terus harga timah dunianya ya. Dan sekarang sudah mulai rebound. Nah, reboundnya harga timah dunia itu belum diikuti oleh reboundnya harga tin secara signifikan ya. Nah, ini dia kan 1.300-an. Kemarin sempat jatuh hingga 1.300, sempat terendahnya ini ya, 1.200-an. Dan sekarang masih ada di level 1.400-an. Nah, ini untuk saham TINS juga saya melihat cukup menarik prospeknya. Ini dia masih ada di area bawah ya, belum mengejar MA 200-nya. Dan pergerakan seminggu ini ada broker yang mengakumulasi TINS adalah CS atau Credit Suisse banyak 17,9 miliar, yang berjualan top sellernya adalah si YP ya, minus 4,7 M. Memang secara likuiditas tidak terlalu besar ya volume transaksi di TINS ini dibandingkan si Antam. Nah, komoditas ini juga saya lihat cukup menarik ya. Terus next akan saya bahas adalah PNLF. Saham PNLF. Saham yang dulu sempat dihujat-hujat karena secara valuasi murah, tapi ternyata kok tidak naik-naik ya. Tiba-tiba sekali naik, wah luar biasa. Ini ya, dulu kan harganya 100-an di awal tahun nih, 160-an, tiba-tiba sekali naik langsung digas ke 750 tertinggi. Dan sekarang dia sedang koreksi ya. Sedang koreksi ini teman-teman, kalau melihat ya secara chartnya, ketika dia naik dan dia mengalami koreksi di level sekitar psikologisnya 500, level 500-an ini, nah dia sudah mulai membentuk sideways ya. Nah, ini juga salah satu level-level krusial, apakah dia berhasil kembali bounce back ya. Jadi dia habis koreksi, dia akan kembali berhasil naik atau dia akan tertembus. Nah, level-level seperti ini biasanya para trader itu suka untuk masuk di sahamnya. Karena risk reward-nya juga menarik. Kalau misalkan masuk dan dia berhasil bounce back ya, atau melanjutkan untuk rally naik ya, maka gain-nya itu akan cukup besar. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil rally naik, dia turun, teman-teman tinggal batasi untuk stop loss-nya.
Itulah mengapa kok saya lihat si PNLF ini juga cukup menarik. Dia ada di level psikologisnya yaitu 500-an. Sekarang di 498. Secara bandarmologi memang tidak terlalu signifikan ya. Si BK JP Morgan membeli 23,6 M, tapi PD juga berjualan 29,5 miliar ya. Nah, jadi ini imbang ya antara yang buyer dan juga sellernya. Di hari Jumat pun itu ada sedikit distribusi dari KZ ya. Yang top bayarnya YPBB 3,8 sama 3,3 dan yang berjualan si KZ 7,8 miliar di hari Jumat. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan suka dengan saham-saham yang ada di level-level turning point, bisa berspekulasi dengan trading di saham PNLF. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah GGRM. Wah, nah GGRM ini saham yang kasihan ya, karena dia turun terus, kemudian ditambah berita keluar cukai ya, yang dinaikkan 10%, sehingga pengusahanya menjerit-jerit. Dan kalau teman-teman baca di berita itu sampai mau lapor ke Pak Jokowi. Bayangkan pengusaha rokok itu sampai mau lapor ke Presiden karena kebijakan dari Menteri Keuangannya untuk menaikkan cukai rokok lagi sekitar 10% kalau saya nggak salah ingat. Cukai rokok 2023. Nah ini 10% ya. Ini pada 2023 dan 2024. Padahal GGRM sendiri kan sudah tertekan ya, kinerjanya karena cukai rokok ini salah satu komponen terbesar dalam HPP-nya. HPP pembuatan rokok kan. Nah, kalau kita lihat secara Q on Q, jadi Q1 2022 si GGRM dia laba bersihnya kan 1 triliun. Q2 dia merugi. Ini sebenarnya sudah menjadi warning ya. Q2 ini kalau sudah merugi ini. Q3 dia kembali positif 540 miliar. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan rokok kalau tahu tahun depan cukainya akan dinaikkan, dia akan menyimpan stok-stok ya. Omsetnya itu akan besar di akhir kuartal, yaitu kuartal keempat. Kuartal keempat ini akan terjadi omset yang biasanya itu sangat besar. Kenapa? Karena bisa beli di mana harganya itu belum naik ya. Nah, itu biasa yang terjadi di emiten-emiten rokok. Dan kalau saya lihat sebenarnya secara fundamental pun GGRM ini walaupun industrinya tertekan, mungkin ada yang bilang sudah sunset lah ya. Sunset untuk industri rokok, tapi GGRM ini masih cukup menarik ya. Masih menarik asal teman-teman bisa rutin ya untuk terus mengakumulasi. Dan kemungkinan ya memang kalau misalkan dia tertekan seperti ini, kan kemarin dia break ya. Ini GGRM, coba saya bukakan chartnya. Ada berjualan dari Bahana ya, Bahana DX. Nah, dia break di level di supportnya ini kan. Ini yang sempat saya buat ya kemarin untuk garis support dan resistennya. Dia sekarang break. Nah, ini kalau saya tarik ke sini, 22.000-nya sudah dijebol dan sekarang tinggal 21.325. Tentu ini ada tekanan jual yang akan terus berlanjut sampai dia akan menemukan pola untuk sideways. Nah, pola untuk sideways diakumulasi lagi baru kemungkinan untuk dinaikkan. Nah, kalau teman-teman percaya dengan fundamental si GGRM, maka ya teman-teman tinggal ikutin saja ini kapan dia akan sideways. Nah, saat itu adalah saat yang untuk mengakumulasi ya. Karena sekarang kalau saya lihat itu masih mencari support berikutnya di berapa untuk saham GGRM. Seperti itu. Oke guys, cukup sekian ya untuk market update di minggu ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya doakan ya, semoga teman-teman yang trading ataupun investing di saham itu semakin cuan ya, semakin sukses dan teman-teman juga sehat selalu. See you guys.